Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Gemini, khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 29 hingga tanggal 5 Desember 2021. Ya, saya minta maaf ya untuk keterlambatan rilis bacaan karir dan kesehatan di minggu ini. Untuk semua zodiak, bukan untuk Gemini aja gitu ya. Karena kebetulan saya ada acara keluarga. Jadi ya ini untuk proses uploadnya pasti akan menunggu waktu. Oke, untuk Gemini, seperti biasa mohon dicek Sun, Moon, dan Rising kamu. Juga bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya juga tidak bisa memastikan akan resonate cocok terhadap kamu 100% secara personal. Kalau kamu ingin bacaan yang sedetail mungkin mengenai kamu, ya boleh diambil private reading gitu ya. Oke, untuk beberapa di antara kamu mungkin saya ingatin lagi ya, ada yang ngerasa ini bacaannya kok nggak pas ya, katanya sukses tapi kok nggak ada sukses gitu. Nah itu tergantung dari bagaimana kamu memanfaatkan sumber-sumber yang kamu miliki. Dan yang kedua, apakah kamu memiliki sumber atau prasarana untuk memperoleh tujuan kamu itu atau mewujudkan tujuan kamu. Nah, terkadang bisa tujuan ini kamu peroleh, kamu dapatkan. Cuman bisa juga ada energi yang ngeblok dari dalam diri kamu ya. Itu semacam karmic cycle. Ya, karmic cycle bisa dipengaruhi juga dari ascendance kamu. Jadi dengan mempelajari Sun, Moon, Rising kamu, ini akan membantu kamu untuk memahami karakter, personality, dan energi kamu ya. Seberapa power energi kamu untuk elemen bumi kamu, air, udara, dan api. Ya ini tergantung gitu ya. Nggak semua Gemini akan memperoleh pesan yang serupa. Oke, ada Nine of Swords, ada semacam kekecewaan, kehilangan, ada semacam ditipu ya, tapi sepertinya di satu sisi kamu belum bisa move on dari sini. Pengen move on, tapi gimana caranya gitu ya. Pengen berlapang dada, ikhlas gitu ya kan. Ya, kadang gitu, saya juga mau gitu, pengennya berlapang dada gitu. Cuman kadang yang nggak mudah gitu untuk memaafkan sesuatu yang udah selama ini udah kita jaga dengan benar, kita udah bekerja keras, udah fokus, serius menekuninya, rupanya dengan seketika kita kehilangan. Ya bisa jadi seperti kehilangan pekerjaan gitu ya. Udah mendedikasikan diri di tempat itu, kita malah kehilangan pekerjaan. Atau kita udah bekerja keras untuk usaha atau bisnis kita, tapi ternyata nggak menuai hasil yang diinginkan ya. Atau ini bisa jadi ya kamu seorang pebisnis ya, pengusaha yang bawahan kamu membuat kerugian atau kesalahan ya. Mau marah nggak bisa ya kan, tapi ya tetap kesal juga, mau memaafkan juga susah. Jadi ya ada keselnya karena ya usaha dibangun kan nggak mudah gitu ya, butuh kerja keras. Namun bisa-bisanya gitu dengan mudah ada orang nih yang memanfaatkan atau menipu atau lalai, bisa jadi gitu ya. Oke, ada Page of Pentacles ini semacam pengetahuan praktis ya, atau kemampuan praktikal di dalam bekerja. Jadi ini kalau ada keinginan untuk mencapai kesuksesan ya harus bekerja keras gitu ya. Kalau pengen kaya ya harus kerja keras, harus tekun, harus disiplin. Nah di minggu ini kamu sepertinya fokus untuk mendisiplinkan diri ya, fokus untuk bekerja keras
disiplin ya tiap harinya gitu. Jadi ini bukan semacam hari ini semangat, besoknya lagi enggak. Ini konsistensi yang muncul saya lihat di minggu ini. Ya, bisa jadi ini dikarenakan pengalaman kekecewaan ini nih yang ngedorong kamu untuk bangkit lagi. Ya, saya akan klarifikasikan setiap kartu. Upsi. Ya, frustasi nih, stres ya mikirinnya tiap malam gitu ya. Oke, ada Justice, ada the High Priestess, Judgment, the Empress, Seven of Pentacles, the Tower, dan juga the Magician. Yap, the Magician ini kartu kamu loh gitu. Dan ada Judgment. Oke, ada Justice nih. Ya harus bisa berpikir rasional, logis lah ya untuk masalah ini. Dan ya jangan terlalu dibawa ke perasaan gitu. Terkadang kalau ada kehilangan, kerugian atau kekecewaan ya, bisa terjadi karena apa? Pasti ada sebab akibatnya kan gitu. Jadi harus ini berdasarkan kartunya untuk The High Priestess ini, sepertinya kamu di sini berusaha untuk belajar mendalami akar permasalahan kenapa kamu bisa sampai kecewa di sini. Ya. Belajar untuk mengenali penyebab kenapa adanya kelalaian di sini ya. Bisa jadi kelalaian ini kamu lakukan sendiri, ya kamu kecewa terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Atau terhadap orang-orang sekitar kamu. Dan di sini sepertinya kamu ingin memaklumi atau memaafkan situasi ini, tapi nggak mudah sepertinya. Ya caranya adalah kamu harus masuk dia ke akar-akarnya gitu ya. Sebabnya gitu, sebab terjadinya kekecewaan di sini. Dan sepertinya ya beberapa di antara kamu mampu ya ngebalance energi kamu dan kamu mampu untuk memaafkan kekecewaan ini, situasi ini. Dan ini yang membangkitkan energi kamu lagi, energi power di sini dengan hadirnya Ace of Swords. Ya, ini membuka mata kamu untuk kembali lagi fokus bekerja serius untuk menekuni bidang karir kamu dan menjadi sosok yang lebih sabar lagi ya di dalam menghadapi situasi-situasi yang gak menentu gitu ya. Tiba-tiba aja ada penurunan pendapatan atau tiba-tiba ada peristiwa atau musibah, kita nggak tahu kan gitu. Jadi kamu di sini sepertinya lebih belajar ini untuk bersabar juga, untuk siap sedia menerima resiko dari apa yang kamu kerjakan. Ada semacam judgment dan juga the magician dan the chariot ya. Oke, untuk the magician sendiri ini adalah sumber atau sarana prasarana yang kamu miliki. Sepertinya kamu memiliki itu semua gitu. Dengan adanya Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles adalah sosok yang berkecukupan secara materi. Dia ini bahkan rela ini berbagi dengan orang-orang sekitar. Dia ini begitu sangat care, peduli. Bisa jadi kamu adalah seorang atasan atau pengusaha gitu ya. Kamu mikirin kemakmuran bawahan kamu pastinya. Udah makan belum si doginya? Udah makan belum si squirrelnya gitu ya. Bahkan kadang kamu bisa sampai gak mikirin diri sendiri gitu ya. Ya, untuk Page of Pentacles ya seperti yang saya katakan tadi, ini beberapa di antara kamu ada yang care nih masalah kesehatan tubuh, pola makan. Nah, kalau kamu nggak care dengan masalah tubuh atau pola makan, ini berarti kamu terlalu care dengan orang-orang sekitar kamu hingga kamu tidak terlalu memperdulikan kesehatan kamu. Jadi dia bisa vice versa gitu ya. Oke, untuk sarana prasarana tadi, ini semua ada. Ya, kalaupun dari segi modal mungkin kamu berkekurangan, kurang gitu ya.
Tapi kamu memiliki kemampuan loh, sarana prasarana, ada akses juga di sini. Ada juga skill, ada kemampuan kamu di dalam mengattract atau menarik perhatian orang, ya, menciptakan karya. Tapi ini tergantung dari kamu ya. Tergantung kamu bagaimana kamu memanfaatkan sarana prasarana ini dulu. Ya, apakah kamu akan memberikan energi yang pas atau yang efektif sesuai dengan kadarnya. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ini ada Wheel of Fortune. Saya nggak bisa mengatakan bahwa ini 100% money luck atau keberuntungan atau kesuksesan. Tergantung dari kamu bagaimana kamu memutar roda keberuntungan ini. Kamu mau ambil apa gitu ya. Ya contohnya seperti ini ya, saya gambar ya. Contohnya ini roda keberuntungan, ya dia clockwise. Ya, kalau clockwise dia arah jarum jamnya ke kanan kan gitu ya. Oke, ada apel. Ini apel, ada bunga. Oke, ada tree. Ada durian, coba kita bilang durian lah gitu ya kan. Oke, kalau jarumnya ke arah sini nih, ya, kamu menginginkan durian, ya, otomatis force yang kamu berikan nggak boleh terlalu kencang kan gitu ya. Force yang kamu berikan sedikit aja karena perputarannya butuh jarak yang dekat. Berbeda dengan kalau kamu menginginkan bunga, karena ini clockwise kan, ke kanan kan. Ini butuh energi yang lebih besar atau force yang lebih besar dibandingkan durian. Jadi sama halnya dengan sarana prasarana, seperti yang saya katakan tadi ya. Tergantung seberapa lihai, seberapa mampu kamu melihat situasi, menganalisis observasi energi kamu, seberapa mampu kamu menggunakan sarana prasarana atau skill kamu, pas dia kadarnya untuk bidang atau kesuksesan atau impian yang kamu targetkan. Ya, kadang kalau kita menginginkan durian tapi terlalu besar nih force-nya diberikan, ini berlebihan, gak efektif gitu ya kan. Kamu maunya bunga tapi force yang kamu berikan sedikit. Ya, force ini bisa semangat, optimisme, pemanfaatan waktu, ya, penggunaan skill atau pengetahuan, ya. Apakah pengetahuan kamu efektif untuk bidang yang kamu geluti atau enggak gitu ya. Kalau kurang efektif pengetahuan kamu terhadap yang kamu geluti, artinya kamu harus meningkatkan kualitas di situ lagi. Iya. Yang pasti di minggu ini saya ngelihat ada semangat yang luar biasa. Ya, ada semacam sisi emosional kamu juga terhadap keberhasilan kamu ya. Ada keinginan untuk mencapai puncak keberhasilan. Bagus banget ini. Ya, semangatnya luar biasa ya, walau kena benturan terus gitu ya kan. Ibarat kamu ini udah dor-doran gitu ya kan. Udah jatuh terus jatuh ketimpa tangga lagi gitu ya. Tapi kamu selalu bangkit. Ya, ini bagus banget. Gemini. Oke, ada time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada nih yang masih dilema gitu ya, antara melepaskan rasa kekecewaan ini atau masih terus teringat-ingat ke situ gitu ya. Udah pengen sih maafkan itu, melupakan itu, tapi kok susah banget ya gitu ya. Ini waktunya bagi kamu untuk memastikan ya, kamu bisa nggak ini melupakan gitu. Kalau nggak bisa ngelupain, ini akan ngeganggu semangat kamu, energi kamu untuk berhasil juga gitu ya. Jadi semacam energi block. Ya. Kalau
menghealing rasa kekecewaan ini bagus sekali kalau misalnya kamu meditasi ataupun memakai beberapa kristal ya. Ya, yang sederhana aja, yang umum-umum aja pakai white crystal quartz itu bagus banget untuk menghealing energi dari energi toksik seperti ini ya. Ya, ini rough. Saya belum ada asa, saya lebih suka kalau batu itu yang natural. Oke, ada children. Your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Ya, ini kemungkinan beberapa di antara kamu adalah guru atau bisa jadi kamu atasan ya, pemilik suatu usaha. Pastinya kan kamu menjadi role model, menjadi pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik atau mengajari bawahannya supaya bawahan kamu nggak melakukan kelalaian, kesalahan ya. Ya bisa jadi ada beberapa di antara kamu ini bawahan kamu lalai gitu ya, hingga mengakibatkan kerugian. Nah, ini mau marah nggak gimana ya, seperti dilema gitu ya. Ya, sepertinya kesalahan juga bisa ini terjadi bukan atas dasar kemauan dari bawahan kamu ya, bisa jadi memang karena benar-benar nggak sengaja atau memang ini bukan tugasnya dia, tapi malah dia yang dituduhkan gitu ya. Jadi ada sikap kedewasaan juga sih dari kamu di sini ya, sebelum memberikan judge atau memberikan penghakiman atau memberikan penilaian terhadap seseorang, kamu menelusuri dulu ke belakang apa penyebab dari suatu permasalahan. Ya, baik ini permasalahan ini berasal dari kamu ataupun dari orang-orang di sekitar kamu. Itu bagus. Oke, ada crystals. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, saya percaya untuk setiap kristal atau gemstones itu memiliki elektromagnetik di dalam, ada force di dalam yang bisa mengaktifkan, men-trigger energi kita gitu ya. Ya, boleh dicoba, ini bagus ini sepertinya. Bisa jadi ini beberapa di antara kamu memang senang pakai ini nih. Saya suka pakai crystal quartz dan juga ini ya, amethyst. Lebih senang saya yang bentuk rough, nggak pala senang saya yang dipoles-poles gitu. Karena kalau dia diasah akan mendapatkan pemanasan gitu ya dari mesinnya, dan ini akan merusak magnet atau elektromagnetik di dalamnya gitu. Sama seperti magnet radio, kalau kita bongkar radio, kalau diambil magnetnya sering jatuh, ini jadi kurang bekerja kan. Boleh nanti dilakukan eksperimen, saya udah pernah lakukan itu soalnya. Oke, demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat buat game ini ya, dan semoga kalian berbahagia. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Semangat, bye bye.